Assalamualaikum, halo anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini, kita sudah memasuki materi bab 3, yaitu mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Pembahasannya yaitu pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. A. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. D. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundangan yang lama. E. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. F. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum. Yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas yang paling tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya ada ketetapan MPR. Di bawahnya lagi ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Lalu ada peraturan pemerintah. Di bawahnya ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan terakhir yang paling rendah tingkatannya yaitu peraturan daerah kabupaten kota. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, keenam kejelasan rumusan, dan terakhir keterbukaan. Pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. Pertama, pengayoman, yang kedua kemanusiaan, ketiga kebangsaan, keempat kekeluargaan,
kelima kenusantaraan, keenam Bhinneka Tunggal Ika, ketujuh keadilan, kedelapan kesamaan kedudukan, 9 ketertiban dan kepastian hukum, yang ke-10 keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Masuk ke poin B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD juga merupakan mengikat setiap warga negara, berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati, sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan hukum tertinggi. Secara historis, UUD 1945 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat 1 UUD 1945. Perubahan terhadap UUD 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Selanjutnya, tata urutan perubahan undang-undang ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang 1945 secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Lalu dalam perubahan Undang-Undang 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, antara lain tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dikenal dengan TAP MPR. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis, sedangkan mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kita bahas undang-undang terlebih dahulu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan Perpu memiliki kedudukan yang sederajat. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR yaitu sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Lalu proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD yaitu sebagai berikut. Pertama, DPD mengajukan usul
rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Kedua, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Yang ketiga, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang terakhir, apabila disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Selanjutnya, kita bahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang kedua, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Yang ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Yang keempat, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh Perpu yang dijadikan undang-undang antara lain Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden sesuai pasal 5 ayat 2 UUD 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretariat Negara. 5. Ada peraturan Presiden, biasa dikenal dengan Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam Pasal nomor 55 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Kedua, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Yang terakhir, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Selanjutnya, keenam, peraturan daerah provinsi. Adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Pertama, rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Yang kedua, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut. DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis, lalu DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi,
Kemudian, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Yang ketiga, apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunan adalah sebagai berikut, yaitu gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Kemudian apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah yang lainnya. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten kota sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Pertama, rancangan perda kabupaten kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten kota atau bupati atau wali kota. Yang kedua, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten Kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. DPRD Kabupaten Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati atau Wali Kota secara tertulis. Lalu DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan perda kabupaten. Yang terakhir, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi perda kabupaten kota. Yang ketiga, apabila rancangan diusulkan oleh Bupati atau Wali Kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Pertama, Bupati atau Wali Kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD Kabupaten Kota secara tertulis. Lalu DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan perda Kabupaten Kota. Dan apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi perda Kabupaten Kota. Poin C, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya, orang yang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Orang yang tidak mengonsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang kuat dan berpikiran yang sehat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Nah, kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut. Yang pertama, pengetahuan hukum, yaitu meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selanjutnya, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Lalu, sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Terakhir, perilaku hukum. Perilaku ini ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Lalu, perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki akta kelahiran. Yang kedua, mematuhi aturan berlalu lintas. Yang ketiga, menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Yang terakhir, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.
Nah, di sini perwujudan menaati peraturan perundang-undangan bisa dilakukan di sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan bangsa dan negara. Dengan melihat contoh-contohnya. Contohnya di sini di lingkungan sekolah antara lain dengan memakai seragam sekolah. Lalu nanti kalian berikan contoh-contoh yang lainnya. Contoh di lingkungan masyarakat yaitu melaporkan ke pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah. Sedangkan di lingkungan bangsa dan negara, contohnya yaitu membayar pajak tepat waktu. Sekian materi bab 3 kita mengenai memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.